Lucu ya. Oh iya. Guys, sudah mulai. Oke, mulai toh. Mulai. Halo semuanya, Balik balik lagi lagi di di podcast podcast Ragam Rasa Satu Cita. Halo semuanya, perkenalkan namaku Beris Makenzi Setiawan yang menjadi host satu di podcast kali ini. Nah, hari ini aku nggak sendirian nih, aku ditemenin sama teman aku. Halo, aku Jonathan Evan Kusuma Adibrata. Aku di sini nemenin Bernis sebagai host yang kedua. Nah, hari ini kita bakalan bahas tema yang menarik banget nih Van, yaitu seputar makanan daerah dan bagaimana makanan daerah ini bisa menjadi pemersatu di tengah keberagaman. Wah, hari ini selain itu kita juga akan membahas tentang sejarah makanan. Dan tentang bagaimana makanan itu dapat menjadi alat persatuan di Kota Solo. Kota Solo itu beberapa waktu lalu mengadakan event-event kuliner ataupun event-event makanan-makanan dari beberapa daerah lainnya. Oke Van, aku mau tanya-tanya nih sama kamu. Kamu kan pastinya udah nyobain berbagai macam makanan daerah. Nah, makanan daerah favorit kamu apa Van? Makanan daerah favoritku banyak ya. Mungkin kalau disebutin semuanya nggak akan cukup kali ya. Tapi kalau misal yang utama itu yang paling kusuka itu ada nasi liwet, gudeg, dan nasi padang. Kamu tahu nggak sih Van, kalau setiap makanan daerah ini punya cerita dan sejarah di baliknya. Kita ambil contoh satu aja dari makanan favorit kamu, yaitu nasi liwet. Nah, nasi liwet ini bukan sekedar nasi loh Van. Nasi liwet ini punya sejarah panjang sejak masa kerajaan. Konon, nasi liwet ini awalnya adalah makanan para bangsawan. Namun seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman, nasi liwet ini menyebar menjadi santapan rakyat. Tahu dong, pastinya nasi liwet itu memiliki komponen yang lumayan sederhana. Namun nasi liwet ini bisa menghasilkan rasa yang enak. Nasi liwet itu dibuat nasinya dengan santan dan memiliki topping ayam suwir, telur pindang, dan sayuran. Namun dari kesederhanaan ini muncul sebuah kekayaan rasa yang menggambarkan bagaimana budaya agraris masyarakat Jawa yang begitu kental. Kalau kamu makanan daerahnya apa sih, Ber? Waduh, banyak sih Van. Gak bisa milih aku, soalnya enak-enak banget. Eh, Emang sebanyak itu ya? Tapi kalau misal salah satu aja yang paling kamu suka. Apa ya Van ya? Rendang deh. Wah, aku juga lumayan suka rendang tuh, Ber. Tapi asal-usul rendang tuh apa ya? Jadi gini Van, rendang ini berasal dari Sumatera Barat. Rendang ini awalnya tuh dikembangkan sebagai cara untuk mengawetkan daging. Karena rendang ini tahan lama dalam perjalanan jauh. Sejarahnya, makanan ini sering dibawa saat perjalanan panjang oleh para perantau Minangkabau, Van. Oh alah, tapi kalau bahas-bahas tentang rendang, aku jadi keinget nih salah satu makanan favoritku, yaitu nasi padang. Iya, Van. Biasanya rendang itu emang disajiinnya bareng nasi padang. Nah, nasi padang sendiri itu adalah nasi yang disajiin dengan sejumlah lauk, kuah kental, dan sayuran. Oh iya, Van. Kamu sadar gak sih kalau kamu ngebungkus nasi padang, itu porsinya jauh lebih banyak daripada kamu makan waktu nasinya tuh waktu di restorannya langsung. Oh, kalau itu aku pernah dengar sejarahnya. I- Zaman dahulu kala, pada saat penjajahan Belanda, nasi padang itu memiliki sebuah harga yang mahal dan cukup eksklusif. Karena itu yang dapat menikmatinya hanya orang-orang Belanda ataupun orang-orang kaya. Namun pemilik rumah makan nasi padang itu kan orang Minangkabau ya. Orang Minangkabau ini menyadari bahwa hal ini dapat menyebabkan kesenjangan sosial. Karena itu jika ada pribumi ataupun orang lokal yang membeli nasi padang saat dibawa pulang, mereka akan memperbanyak porsi nasi agar dapat dimakan bersama-sama. Nah, kita kan dari tadi udah bahas nih seputar sejarah dari makanan daerah.
Selanjutnya, ayo kita bahas tentang bagaimana makanan-makanan daerah ini bisa jadi pemersatu di tengah keberagaman, Van. Indonesia ini kan terdiri dari berbagai pulau dan budaya yang berbeda-beda. Namun ada satu hal yang kita bisa nikmati bersama, yaitu makanannya, Van. Iya Ber, coba aja kamu bayangin. Misal saat pernikahan ataupun saat acara nasional. Itu biasanya dihidangin tuh banyak sekali makanan. Tapi biasanya salah satunya itu ada makanan daerah kayak misal sate-satean, rendang, ataupun makanan-makanan daerah lain. Makanan ini dapat menjadi persatuan. Kok bisa sih? Soalnya persatuan dalam makanan ini itu walaupun kita di satu meja itu memiliki beberapa ras ataupun suku, itu kita tidak akan memandang suku tersebut karena kita hanya akan menikmati makanan tersebut bersama-sama. Karena makanan tersebut dapat menjadi latar belakang budaya sehingga kita dapat duduk bersama dan menikmati kuliner tanpa memandang asal-usulnya. Oh gitu ya, Van ya? Oh ya, Van, dengan kita mengenal makanan daerah lain, itu juga merupakan salah satu cara loh, Van, buat kita menghargai budaya mereka. Aku tuh dulu nggak begitu tahu, Van, soal soto Banjar. Tapi setelah aku nyoba, aku tuh jadi lebih paham kenapa sih soto Banjar ini tuh menjadi bagian penting di kehidupan masyarakat Kalimantan Selatan, Van. Sama sih Ber, menurutku makanan itu juga bisa menjadi alat multi universal untuk menghubungkan orang. Kita nggak perlu bahasa yang sama ataupun suku dan ras yang sama untuk menikmati sepiring makanan. Ini yang bikin makanan menjadi sebuah media pemersatu yang sangat kuat. Dan itu juga membuat kita semakin dekat satu sama lain walaupun berasal dari daerah yang berbeda. Oh iya, Van, belakangan ini tuh banyak banget event-event kuliner-kuliner yang ada di Solo. Kamu ngikutin nggak sih? Wah jelas ngikutin. Kemarin tuh aku sempat datang ke salah satu event kuliner di Solo, yaitu Kuliner Festival Kulineri Solo yang diadakan setiap tahun. Oh iya, tahu-tahu aku itu, Van. Event itu kan jadi ajang berkumpulnya berbagai pengusaha kuliner, baik lokal maupun nasional kan, Van? Iya Ber, itu banyak banget makanan yang berasal dari luar daerah, luar pulau maupun di dalam daerah sendiri. Karena itu hal ini itu dapat membuka sebuah lapangan pekerjaan bagi UMKM yang kurang terkenal ataupun yang ingin memperkenalkan produk mereka ke luar pulau ataupun luar tempat yang lebih luas agar lebih dikenal. UMKM kuliner tuh dapat panggung banget ya, Van, buat berkembang di Solo. Dan ini secara nggak langsung tuh ngedongkrak pendapatan daerah dan ekonomi lokal. Surakarta ini emang pinter banget dalam memanfaatkan keunikan kulinernya sebagai daya tarik dan hasilnya ekonomi lokal itu terangkat banget, Van. Iya sih Ber, Solo itu emang pinter banget. Soalnya Solo itu kan kurang banyak ada sesuatu yang menarik kan dibandingkan kota-kota lain. Jadi Solo ini mengembangkan suatu tempat-tempat daerah dan makanan-makanannya supaya dapat menarik pengunjung, supaya dapat meningkatkan ekonomi di Solo. Jadi kita bisa lihat ya, Van, di sini bahwa makanan khas daerah tuh nggak hanya punya sejarah yang kaya, tapi juga menjadi pemersatu di tengah keberagaman kita. Dan bahkan mendongkrak ekonomi suatu daerah. Seperti yang kita bisa lihat di Surakarta ini, Van. Wah, setuju sih. Soalnya makanan daerah itu bukan hanya soal makanan. Makanan itu dapat menjadi sebuah persatuan kita. Dari makanan yang banyak, kita dapat makan dalam satu meja tanpa melihat apapun untuk keberagaman masyarakat yang dioptimalkan untuk kesejahteraan masyarakat. Oke guys, kayaknya podcast kita kali ini tuh sampai di sini aja. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami kali ini. Sampai jumpa. Sampai jumpa.